Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Aku yakin kita sering baca firman Tuhan ini dan sering juga dibahas di gereja. Tapi ironisnya nggak banyak orang itu mempraktekkan apa yang firman Tuhan ini katakan. Aku ada perhatikan, bukan cuma dari kehidupan sehari-hari saja, tetapi aku juga ada ngikutin beberapa figur dari YouTube. Dan aku melihat sindrom yang orang-orang itu lakukan itu apa? Mereka menaruh dasar imannya mereka, percaya pengharapannya mereka bukan exactly pada Tuhan dan apa yang firman Tuhan katakan, tetapi kepada gereja dan bahkan hamba Tuhan. Ironisnya. Sedangkan Yeremia 17 ayat 5 itu dibilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, basically. Ironis, tapi ini yang terjadi. Teguran kepada gereja, hamba Tuhan, orang yang melayani di dalam gereja itu normal, guys. Di firman Tuhan itu banyak sekali contoh-contoh teguran kepada pemimpinnya, kepada gerejanya sendiri. Itu banyak. Karena kita masih belajar disempurnakan menurut standar firman Tuhan. Cuman ironisnya di sini, guys. Ketika aku lihat fakta di lapangan, termasuk ini juga di YouTube, aku melihat ketika kritikan itu diberikan dan menurut standar firman, kemungkinan besar ini valid karena dasarnya jelas, buktinya ada, dan judgement yang diberikan itu tepat gitu loh, benar. Tetapi respon orang-orang di dalam kolom komentar kalau di YouTube itu sungguh ironis. Mereka banyak yang masih membela apa yang salah. Hamba Tuhan tertentu, gereja tertentu, pengajaran tertentu itu dibela mati-matian. Seakan-akan jika kalau ini hamba Tuhannya nggak dibela, pengajarannya nggak dibela, gerejanya nggak dibela, seakan-akan kayak kehidupan kekristenannya mereka, imannya mereka pada Tuhan Yesus itu runtuh langsung. Ini ada yang salah. Jelas ini salah sekali. Kenapa? Karena ini adalah sindrom orang yang menaruh pengharapannya, iman dasar percaya mereka itu pada manusia, bukan pada Tuhan. Karena jika naruh pengharapannya dasar percaya pada Tuhan, ketika firman Tuhan sudah mengatakannya bahwa ini salah. Dan ini memang jelas benar kalau tindakannya salah, pengajarannya salah. Tetapi yang dibela itu manusianya, institusinya. Ini jelas, pengharapannya bukan pada Tuhan. Karena dia mengecilkan firman Tuhan demi membela figur tertentu. Ini nggak boleh kita lakukan. Dan coba teman-teman tanya sama diri teman-teman hari ini. Kalau misalnya pendeta teman-teman, gereja teman-teman, pemimpin rohani teman-teman, terbukti dari standar firman Tuhan mereka salah. Apakah iman teman-teman terguncang? Apakah teman-teman akan kandas imannya? Jika iya, artinya Yeremia 17 ayat 7 tidak teman-teman lakukan. Karena teman-teman masih mempraktekkan Yeremia 17 ayat 5. Mengandalkan manusia, kekuatan sendiri, pengertian sendiri, yang bukan apa yang firman Tuhan katakan. Karena orang yang menaruh pengharapannya, imannya pada Tuhan Yesus, meskipun gereja salah, ya mungkin gereja tempat kita masing-masing, kalaupun itu salah, terbukti salah, hamba Tuhannya juga salah, tersesat misalnya, pengajarannya salah sekalipun, dikecewakan orang yang di dalam gereja sekalipun, itu tidak akan mengguncang iman kita. Dalam artian kita tidak akan mundur untuk mengikuti Yesus. Kenapa? Karena dasar iman kita itu kita taruh pada Tuhan. Dan ini dikonfirmasi di 1 Korintus 3 ayat 11. Kalau dasar bangunan yang kita sebagai orang percaya, yang bisa kita letakkan hanya satu, Yesus Kristus. Sisanya baru kita bangun di atasnya. Tetapi dasar pengharapan kita, iman kita, itu hanya pada pribadi Yesus dan apa yang dia lakukan. Yang tertulis tentunya di dalam firman termasuk apa yang diajarkan. Jadi, kalau hari ini kita mati-matian, misalnya, membela figur pemimpinnya kita, gerejanya kita, bukan berarti nggak boleh. No, tapi ini sebagai ujian deh, ujian imannya kita yang sejati. Kita tergoncang nggak kalau misalnya ada orang yang mengkritik pemimpin kita, pengajaran di gereja kita? Hati kita tergoncang nggak? Kita masih mau ikut Yesus nggak? Itu teruji loh, kayak apakah iman kita ini kita taruh pada Tuhan Yesus, pada pribadinya, atau kepada gereja, kepada manusia, kepada institusi. Itu berbeda di situ. Karena firman Tuhan gak pernah minta kita taruh pengharapan kita kepada manusia. Kita diminta mengasihi manusia, mengasihi orang percaya, tunduk kepada pemimpin, membangun tubuh Kristus, yes. Tetapi gak pernah bilang kita harus taruh pengharapan imannya kita kepada manusia dan gereja. Gak pernah. Karena itu bagiannya Tuhan dan bukan bagian manusia dan gereja. Kita taruh sama-sama pengharapan di tempat yang seharusnya.
iman kita pasti nggak akan kandas.